بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Manusia penduduk dunia ini, kalau dilihat daripada segi keimanannya dan ketaatannya kepada Allah, terbagi menjadi 4 golongan atau 4 tingkatan. Kita lihat dari segi iman dan ketaatannya kepada Allah. Yang pertama adalah orang kafir, tidak beriman, dengan sendirinya tidak taat kepada Allah. Jadi orang kafir itu orang yang tidak beriman, dengan sendirinya dia tidak taat kepada Allah. Atas golongan ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu keduniaan untuk mereka. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi golongan ini dari segi keduniaan dia maju dalam ekonomi, dalam industri, dalam pertanian, dalam perdagangan, dalam pembangunan. Ini ketetapan Allah. Kemajuan mereka dalam bidang keduniaan ini bukan mereka hidupnya benar, tidak. Hidupnya salah, tercoret, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup orang kafir itu hidup yang salah. Mereka dalam dunia maju, dalam pemerintahan dia kuat, dalam segala hal. Maka kita jangan terpukau atas perkara ini. Jangan silau. Karena ini ketetapan Allah buat mereka. Dalam ayat Quran Allah berfirman yang mafhumnya, andai kata Allah tidak khawatir umat ini jadi kafir semuanya, Allah akan bukakan lebih lagi keduniaan buat mereka. Sampai rumah-rumah mereka, langit-langit rumah mereka terbuat daripada emas dan perak. Belum lagi ampuh Allah bukakan pintu dunia seperti itu. Dengan kemajuan yang ada sekarang ini, banyak orang-orang Islam menjadi kufur hadirin. Mereka tertarik, terpukau, kagum dengan kemajuan daripada orang kafir. Padahal memang ini Allah tetapkan. Bukan mereka berarti pandai, dia cerdik, tidak. Memang Allah bukakan pintu keduniaan buat mereka. Kalaulah Allah tidak mengkhawatirkan umat jadi kafir semua, Allah bukakan lebih lagi, sehingga rumah-rumah mereka daripada emas. Nah, lihat kenyataan, belum lagi kemajuan orang kafir, rumahnya dibuat daripada emas. Banyak orang Islam silau atas kebenaran. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Jangan kamu silau, terpukau dengan kemajuan orang kafir di dunia ini. Itu kenikmatan yang sedikit. Tempat kembali mereka adalah jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Kita kepada orang kafir itu jangan silau, bukan juga niat untuk membunuh, membinasakan mereka, tidak. Kita malah harus kesian. Siapapun dia orang kafir ini, apakah dia orang terkaya di dunia atau paling berkuasa di dunia, begitu mati dia akan tersiksa untuk selama-lamanya. Jadi orang kafir itu hidupnya menunggu ajab datang. Hidupnya menunggu ajab datang. Begitu mati, ajab datang kepada dia terus abadi untuk selama-lamanya. Kalau kita paham atas perkara ini, risau kita melihat kehidupan mereka itu bukan kagum,
Jadi timbul kesian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesian melihat orang-orang kafir. Kalau mereka mati tanpa iman, celaka besar bakal menimpa kepada mereka. Kita sebagai manusia, kalau melihat orang terbakar atau ketabrak mobil, ada rasa kesian, ingin menolong, membantu. Nah, orang kafir ini kalau mati lebih daripada itu. Nah, maka kalau kita ada iman terhadap perkara ini, kita akan kesian. Nah, kesian kepada mereka. Tapi karena kita lemah iman atas perkara ini, tidak ada rasa kesian. Bahkan na'udzubillah, di antara kita benci, mau membunuh, mau membakar, mau bom kepada mereka. Itu tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk membunuh orang-orang kafir. Tidak. Tapi diutus oleh Allah mengajak mereka supaya Islam. Mengajak kepada mereka supaya iman. Rasulullah diutus bukan untuk membunuh orang-orang kafir, mendakwah. Abu Bakar tadinya kafir, Umar kafir, Utsman kafir, didakwah sehingga mereka iman dan Islam. Ketika Rasulullah SAW kumpul dengan sahabatnya, ada jenazah digotong mau dikubur. Nabi bertanya, siapa itu yang meninggal? Jawab sahabat, itu Yahudi, orang kafir yang meninggal itu. Terus Rasulullah nangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu yang mati orang kafir, orang Yahudi, kenapa ditangisi? Jawab Nabi, justru itu aku diutus oleh Allah untuk mereka juga. Belum sempat aku imankan, belum sempat aku Islamkan, dia sudah mati, berarti akan tersiksa selama-lamanya dalam api neraka. Itu yang menyebabkan Rasulullah nangis, hadirin. Jadi ada kasih sayang. Kita harus mewarisi sifat ini sebetulnya. Jangan benci dan jangan silau dengan kemajuan-kemajuan orang kafir itu. Orang-orang yang paham tidak silau. Ketika Karun show opos daripada kekayaannya, dia buat pawai, memamerkan kekayaannya. Orang-orang yang imannya lemah, dia bilang, alangkah baiknya kalau kita jadi Karun, banyak harta, begitu. Ditegur yang beriman. Dia bilang, pahala yang didapat oleh orang beriman jauh lebih besar daripada itu. Jangan silau dengan kekayaan daripada Karun. Kita hari ini hadirin, disebabkan iman lemah kita, kagum dengan kemajuan-kemajuan daripada orang kafir. Jadi itu golongan pertama. Dia orang kafir, dia akan maju dalam bidang keduniaan, dalam segala perkara dari keduniaan. Seperti mereka ini pandai begitu. Tidak. Itu ketetapan Allah. Orang kafir itu sebetulnya bodoh. Bodoh hadirin. Orang yang tidak beriman itu bodoh. Sebab secara iman kehidupan dunia ini sedikit. Hanya 60-70 tahun. Sedangkan akhirat abadi untuk selama-lamanya. Nah, orang-orang kafir untuk yang 60-70 tahun nggak mau susah, nggak mau miskin, nggak mau selapar, bekerja keras mati-matian. Tapi untuk kehidupan akhirat yang abadi, dia tidak peduli. Bagaimana kalau miskin di sana, kalau lapar di sana? Nggak ada pikir itu. Itu orang bodoh. Yang pendek, yang sedikit dipikirkan, yang panjang dilupakan. Orang yang tidak beriman sebenarnya bodoh. Jangan ditiru, jangan dikagumi. Harus dikasihani. Harus dikasihani. Itu golongan pertama hadir. Golongan yang kedua adalah, kita lihat dari sudut iman dan ketaatan kepada Allah. Golongan yang kedua ini orang Islam, tapi yang tidak beramal. Orang Islam yang namanya saja. Orang Jakarta bilang Islam KTP. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, cuma nama doang Islam tapi tidak beramal. Nah, kepada golongan ini Allah tetapkan ketetapan Allah, mereka memuliakan orang kafir, mengagumi orang kafir,
menjunjung tinggi orang kafir, dijadikan orang kafir sebagai contoh, sebagai tauladan, dijadikan oleh mereka guru-guru mereka, dosen-dosen mereka, bahkan diangkat jadi pemimpin-pemimpin mereka. Ini orang Islam yang tidak beramal. Dia memuliakan kepada orang kafir, meninggikan, sehingga arahannya itu kepada sesamanya, kita harus maju seperti mereka. Banyak orang Islam hadirin, kita harus maju seperti Amerika, seperti Eropa, begitu. Mengikuti orang-orang sesat, mengikuti orang-orang yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kelemahan imannya, hadirin yang mulia. Golongan yang kedua ini, dia memuliakan orang kafir. Sebaliknya, orang kafir menghinakan mereka. Orang kafir menghinakan mereka. Secara tidak langsung diperbudak, dijadikan pekerja-pekerja, dijadikan buruh-buruh, dijadikan pengikut-pengikut mereka. Diajarkan kepada mereka cara bertani, cara dagang, cara membangun, macam-macam. Dan ini orang Islam yang begini bangga kalau punya guru orang kafir. Bangga, merasa mulia kalau dapat titel daripada mereka, dari hasil pendidikan mereka itu. Padahal orang kafir itu hina, lebih hina daripada binatang, karena mereka akan tersiksa selama-lamanya di akhirat nanti. Tapi orang Islam yang lemah iman, yang tidak beramal, hatinya gelap, hadirin, terhijab. Orang hina dimulia-muliakan, hadirin, ditiru, diikuti segala tindak tanduknya, sehingga banyak orang Islam merasa bangga kalau hidupnya ikut cara orang kafir, cara bangun rumahnya, cara hidupnya, cara makannya, cara berpakaiannya, sampai ke nama-nama orang Islam mau berubah kayak nama orang kafir. Mau malu pakai nama Abdullah, pakai nama Muhammad, malu. Itu orang yang lemah iman atau munafikin. Mereka yang hanya nama doang Islam, tapi bahkan dari tindak tanduknya menghinakan Islam, memuliakan kepada orang-orang kafir. Hadirin, sampai-sampai sering terjadi kalau antar mereka, ini umat Islam, berselisih, antar mereka yang lemah-lemah iman ini berselisih, itu minta diadili kepada orang kafir. Islam sama Islam berselisih, minta diadili kepada orang kafir. Padahal kata ulama, ini dimisalkan kalau orang Islam berselisih minta diadili orang kafir, seperti anjing dengan kucing berselisih berebut makanan, minta diadili kepada monyet. Dia bilang ada sepotong makanan, seharusnya dibagi rata, anjing sepotong, kucing sepotong, bagi rata, sama. Tapi kenyataannya anjing potongannya lebih besar dari potongannya yang dapat oleh kucing, maka datang kepada monyet minta diadili. Kata monyet, ada apa nih? Kata kucing, ini kita ada makanan harusnya bagi dua rata, tapi ternyata anjing lebih besar, saya kecil. Oh, kata monyet, dicomot tuh bagian anjing oleh monyet, terus dimakan. Tapi comotannya begitu rupa, sekarang bagian anjing yang kecil, bagian kucing besar, comotannya kegedean. Memang sengaja. Lantas kata anjing, ini nggak adil, saya kecil, ini kucing yang besar, gitu. Oh, kata monyet, dicomot lagi tuh bagian kucing, dimakan lagi sama dia. Tapi comotannya begitu besar. Sekarang bagian kucing yang kecil, bagian anjing besar, nuntut lagi kucing, begitu. Comot sana, comot sini, akhirnya makanan itu habis dimakan monyet. Anjing sama kucing nggak kebaikan apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Kalau orang Islam berselisih, minta diadili kepada orang kafir. Mana mungkin orang kafir mau menolong, mau membantu umat Islam. Mereka akan merendahkan. Kurang lebih begitu hadirnya.
Hadirin, inilah artinya kesalahan, kelemahan daripada orang Islam. Karena mereka lemah dari segi iman, tidak melihat ketinggian kemuliaan daripada Islam. Hidupnya adalah membanggakan, memuliakan orang kafir. Mereka menyanjung-nyanjung, membenarkan kepada tindak tanduk mereka. Bahkan mereka nunut, ikut kepada kehendak-kehendak mereka. Apa kehendak mereka diikuti, apa kehendak mereka diikuti, walaupun bertentangan dengan Islam. Hadirin, ini di kalangan orang Islam kebanyakan begitu. Merasa di macam negara Amerika itu disebutnya negara maju begitu. Maksud maju daripada keduniaan. Sehingga kita pun ingin maju seperti mereka dari segi keduniaan. Merasa dengan agama ini ketinggalan begitu. Ketinggalan. Padahal kalau kita lihat hadirin, ini sudah ketetapan Allah. Orang kafir itu dari segi keduniaannya secara kaidah umum selalu dilebihkan oleh Allah. Selalu dilebihkan. Ya, kalau kita baca Quran. Nabi Ibrahim Islam. Namrud orang kafir. Siapa yang punya kekuasaan, kerajaan, tentara, senjata? Namrud. Nabi Ibrahim sebagai orang Islam nggak punya apa-apa. Nggak ada kerajaan, nggak ada tentara, nggak ada senjata. Yang ada padanya senjata, kerajaan, tentara adalah Namrud. Tapi bukan berarti Ibrahim salah, Namrud benar, tidak. Bukan pula Ibrahim hina, Namrud yang mulia, tidak. Tetap yang Islam, yang iman lebih tinggi, lebih tinggi. Dan bukan berarti Nabi Ibrahim dengan taat menjadi lemah, tidak. Ketika Namrud mau membinasakan Nabi Ibrahim, disiapkan tentara, senjata, mau menangkap Nabi Ibrahim, membunuh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan nyamuk saja menyerang itu tentara Namrud. Tentara Namrud badan keker-keker, otaknya mentul-mentul, pedangnya tajam, panah, tombak tajam, pakai perisai lagi, nggak bisa melawan nyamuk. Habis binasa semuanya hadiah yang mulia. Namrud sendiri dibinasakan dengan seekor nyamuk saja. Allah tunjukkan kebesaran keagungannya. Allah menolong, membantu orang-orang yang iman, yang taat kepadanya. Jadi walaupun Nabi Ibrahim itu serba lemah daripada segi keduniaan, bukan berarti lemah. Orang beriman itu kuat. Sebab dia dekat dengan Allah, memiliki Allah. Dan Allah berjanji akan selalu menolong orang-orang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak aku kata Allah membantu orang-orang yang beriman. Jadi walaupun umat Islam itu dari segi dunia lemah, dari segi dia lemah, bukan berarti lemah, bukan berarti orang kafir kuat, tidak. Orang kafir itu sebenarnya tidak kuat kalau kita ada iman. Allah memisalkan kekuatan orang kafir itu seperti sarang laba-laba. Seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu benteng atau rumah yang paling lemah. Untuk menghancurkan sarang laba-laba nggak perlu bom, nggak perlu nuklir. Dengan jari saja, dengan lidi habis itu. Itu Allah gambar dalam Al-Quran. Dia tidak kuat, lemah. Kalau kita beriman. Jadi keliru tuh orang-orang yang tidak beriman menganggap bahwa orang kafir itu kuat, megah dan sebagainya. Lihat hadirin, Nabi Musa dengan Bani Israel Islam, Fir'aun kafir dengan pengikutnya. Di mana tuh keduniaan? Ada pada Fir'aun, kekuasaan, kerajaan, tentara, kemewahan, senjata, ada pada Fir'aun. Nabi Musa nggak punya apa-apa. Katanya kekayaan Nabi Musa itu cuma jubah sama tongkat doang. Nggak ada apa-apa. Itu sudah ketetapan Allah.
Tapi bukan berarti Nabi Musa dihina dan lemah, tidak. Ketika Fir'aun membinasakan Nabi Musa, orang Islam, dengan Bani Israel, itu mengalami deadlock di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan tentaranya. Bani Israel iman lemah, dia mengatakan nahnu la nudrakun, kita binasa. Tapi Nabi Musa iman kuat, dia mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, Tuhanku akan memberikan jalan keluar dari perkara ini. Betul, Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk membuka tongkatnya ke lautan. Lautan terbelah menjadi 12 jalur jalan. Ketika Bani Israel bersama nyebrang semuanya, ketika Fir'aun dengan tentaranya masuk semua ke lautan, Allah tutupkan kembali itu lautan. Selamatlah Nabi Musa dengan Bani Israel, binasalah Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Itu di Quran, di Quran. Bukan Nabi Musa berjuang ngajak Bani Israel, mari kita rebut kekuasaan Fir'aun. Tidak ada itu hadirin. Nabi Musa bikin partai, ayo kita rebut kekuasaan. Kekuasaan harus tangan orang Islam. Tidak. Dakwah saja dakwah, ajak taat kepada Allah. Allah yang menghancurkan mereka. Begitu juga hadirin yang mulia, Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, orang Islam, dibandingkan dengan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu kaya, maju dalam segi keduniaan, gedungnya megah-megah, pakaiannya mewah-mewah, makanannya melimpah-limpah, sehingga orang Romawi itu kalau pesta makan, orang Romawi itu di dalam pesta itu disediakan bulu ayam. Apa maksudnya? Kalau sudah kenyang, dikorek tuh mulutnya dengan bulu ayam supaya muntah kembali. Nah, setelah muntah kosong perutnya, makan lagi, begitu. Dikorek lagi mulutnya, muntah lagi. Itu kelakuan kafir orang Romawi. Begitu banyak makanan yang dimilikinya. Sedangkan sahabat, Masya Allah, pernah sehari cuma 1 korma aja, boro-boro ngorek mulut dengan bulu ayam. Itu kehidupan begitu. Jadi antara bumi dan langit, perbedaan antara orang Islam dan orang kafir daripada segi keduniaan. Tapi sahabat tidak bangga, tidak silau dengan kemajuan Romawi dan Persia. Sahabat ada iman, ada iman. Walaupun mereka berperang, berhadapan dengan Romawi dan Persia, sahabat tuh pedangnya katakanlah karatan, buntung, baju tambal-tambalan, orang kafir mewah. Tapi karena iman sahabat, orang kafir gentar hati. Ngedengar namanya gentar hati. Rustam, panglima Persia, ketika mau dihadapkan dengan tentara Islam, gentar hatinya. Menghelak daripada raja, kalau bisa jangan dikirim, gitu. Tapi tetap raja pilih, gentar hati. Sehingga utusan orang Islam, Rabi bin Amir, masuk ke sana, masuk ke istananya Rustam dengan keledainya, padahal bajunya tambalan, pedangnya katanya buntung, tidak takut. Para beriman tuh tidak menganggap orang kafir itu hina, tidak silau. Hanya orang-orang yang lemah iman silau dengan kemajuan para kafir. Jadi demikian. Itu golongan yang kedua ini, orang Islam yang tidak beramal. Mereka memuliakan orang kafir, sebaliknya orang kafir menghinakan kepada mereka. Orang Islam yang lemah, yang tidak beriman, yang tidak beramal ini, dia menganggap orang-orang kafir itu maju dengan kemajuan. Mereka pandai, mereka bijak, dijadikan guru, dijadikan dosen-dosen, dijadikan penasehat. Nauzubillah. Nah, ini kita lihat kenyataan. Golongan yang ketiga adalah umat Islam. Dia ada Islam, dia ada iman, dia rajin ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi tidak dakwah. Tidak dakwah. Dia merasa dakwah bukan kewajiban. Itu kerja Nabi, kerja kiai, begitu. Merasa cukup. Dia pikir akan masuk surga nih dengan ibadah saja begitu.
Masya Allah, ada yang haji tiap tahun, umroh berkali-kali, Masya Allah. Tapi diajak dakwah tidak mau sama sekali. Merasa ini yang paling benar. Nah, umat Islam yang semacam ini hadirin, kalau berhadapan dengan orang kafir, misalnya dia perang, dibantai habis sama orang kafir, nggak ada pertolongan Allah. Allah tidak menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang hanya ibadah saja. Kalau ada bencana, mereka akan kena bencana. Sebab dalam hadis disebutkan pernah Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan azab di satu tempat karena banyaknya orang maksiat dan mungkaran. Waktu malaikat mau menurunkan azab, ternyata di tempat itu ada abid yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah. Maka lapor sama Allah, ya Allah, bagaimana saya akan turunkan azab di kampung itu, ada orang yang taat kepada engkau, ibadah kepada engkau. Apa jawab Allah? Lebih dulu azab datangkan kepada dia itu, yang kerjanya ibadah saja, tapi tidak risau kepada orang lain yang maksiat, mungkar, tidak peduli. Dia ingin masuk surga sendirian aja gitu. Ini bukan sifat umat. Umat Rasulullah SAW ini adalah dia berkewajiban melanjutkan usaha kenabian, yaitu mendakwah, menyuruh manusia untuk taat kepada Allah. Nah, ini golongan yang ketiga, dia nggak mau dia dakwah. Kalau dalam keadaan dia berhadapan dengan kekuatan orang kafir, nggak ada pertolongan Allah, pasti diporak-perandakan. Sering kita baca di koran, negeri anu hancur, dibantai, dihabisi oleh orang kafir. Banyak umat Islam di mana-mana tersiksa, hadirnya mulia, disembelih, digantung, bahkan artinya dihinakan. Tidak ada kehinaan yang menimpa umat di zaman ini selain daripada umat Islam. Disebut umat Islam itu teroris, pengacau, begitu. Dibenci di mana-mana. Kelemahan dari karena umat Islam tidak mau kerjakan dakwah. Ini hinaan ini tidak datang kepada umat Kristen atau Buddha atau Hindu, tidak, tapi kepada umat Islam terjadi. Dari sebab memilih hanya ibadah saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau melaksanakan amal dakwah. Hadirin yang mulia, tapi mereka menganalisa kenapa umat Islam ini mundur. Tidak ada kemajuan, tidak seperti orang kafir. Ujung-ujungnya dibilang ini lemah dalam ekonomi, lemah dalam perdagangan, lemah dalam sains, lemah dalam teknologi, begitu. Mereka melihat seolah-olah kehidupan orang kafir itu benar, begitu. Padahal tidak. Hadirnya umat Islam kagum dengan sains, dengan teknologi yang dimiliki oleh orang kafir. Padahal apa itu hadirin, sains sama teknologi? Kata Maulana Sa'ad, sains sama teknologi itu membuat orang yakin segala sesuatu terjadi bukan karena Allah. Itu ujung-ujungnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini bukan karena Allah. Itu hadirin, jangan dibanggakan, itu ilmu pengetahuan, bahaya hadirnya. Saya sering sampaikan, menurut ilmu pengetahuan turunnya hujan, air laut karena sinar matahari panas menguap ke udara jadi awan, tertiup angin ke udara yang dingin, mengembun jadi titik-titik air, turunlah hujan. Itu asbab muasabab ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dalam buku ilmu pengetahuan itu nggak ada faktor Allah, nggak ada disebut nama Allah, walaupun bukunya tebal-tebal, satu kali pun nama Allah nggak disebut. Jadi itu terjadi, dibilang nature, alami, sudah begitu, nggak ada disebutkan Allah. Orang yang menggeluti ilmu pengetahuan itu akhir-akhirnya, ujung-ujungnya jadi ateis, tidak bertuhan. Dan mengajak orang yang begitu untuk beriman itu susah. Coba kita ajak tuh beriman orang Eropa, orang yang menggeluti iman. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah? Kritik saja sama Allah, seolah-olah dia lebih benar daripada Allah. Nauzubillah.
sampai berani menyalahkan Allah dari kebodohannya dia. Kita jangan ikuti itu mereka-mereka yang begitu itu. Tertipu. Kalau terjadi gempa bumi, dia bilang ini gesekan lapisan bumi, begitu. Maka ini terjadi goyangan begini. Nggak ada disebut yang menggerakkan bumi ini Allah. Dia tidak ngerti hadirin yang mulia, karena kebodohannya. Jadi segala sesuatu dibilang nature, alami. Kalau terjadi musibah, itu dibilang bencana alam. Alam siapa alam itu hadirin? Ya? Bumi tidak akan goyang kalau tidak diperintah oleh Allah. Gunung tidak akan meletus kalau tidak diperintah oleh Allah. Air laut yang bakal naik ke darat kalau tidak diperintah Allah. Semua terjadi dengan perintah Allah, sampai dalam Quran disebutkan gugurnya satu daun dari ranting pohon berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir tidak tahu perkara ini. Ilmu pengetahuan orang Islam belajar dari mereka. Ilmu-ilmu yang menyesatkan, menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena terjadi ini, karena terjadi ini. Faktor Allah tidak disebut-sebut dari yang ini. Hadirin yang mulia, itu sebetulnya ujung-ujung daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Disebutkan teknologi itu nggak bisa membahagiakan manusia, tidak bisa. Hanya merangsang saja. Merangsang saja. Saudara-saudara yang punya HP berpengalaman, nanti datang HP model baru, beli lagi, model baru, beli lagi. Apa bahagia? Tidak, hadirin. Ada masalah tetap susah. Biar HP-nya bagus, canggih segala macam. Itu teknologi. Nggak ada teknologi bisa membahagiakan manusia. Yang membahagiakan manusia itu agama. Agama. Itu teknologi cuma merangsang doang. Merangsang. Setelah punya nggak ada apa-apanya, hadirin. Begitu-begitu juga. Orang yang tidak punya mobil bagus, dia pengen punya mobil. Setelah punya, tetap aja kalau masalah datang susah. Saya melihat ada Mercedes baru diparkir, mewah bagus. Dalamnya ada seorang perempuan lagi nangis. La ilaha illallah. Di tempat mewah, mobil mahal, dia nangis. Itu gambaran hadirin. Ya, teknologi tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia. Yang bisa memberikan kepada manusia adalah agama. Agama, hadirin. Ajib agama ini, hadirin. Walaupun orang itu miskin tapi taat kepada Allah, dibahagiakan oleh Allah. Hadirin yang mulia. Jadi ini golongan orang yang ketiga, ini umat Islam. Nah, dia beramal, alhamdulillah, ada sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak mau dakwah. Maka orang semacam ini kalau berhadapan dengan kekuatan kafir akan habis. Sehingga umat-umat Islam yang awam, apa nih kekuatan orang Islam? Begitu. Kok di mana-mana kalah terus. Padahal dari sebab tidak dakwah. Golongan umat Islam yang keempat, golongan yang keempat adalah umat Islam. Dia di samping rajin ibadah, dia juga dakwah, korban untuk agama, yaitu seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Ini contoh golongan yang keempat nih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dia ibadah dan dakwah, maka mulia, hadirin. Orang kafir memuliakan mereka, takut. Kalau umat Islam ini dakwah seperti para sahabat, orang kafir akan jadi memuliakan, berubah oleh Allah, dan akan takut. Akan takut. Katanya tuh orang Romawi, hadirin, bukan berhadapan dengan Sayyidina Umar, mendengar saja Sayyidina Umar udah gentar, hadirin. Sampai ada kelakar katanya di Romawi itu, kalau ada ibu-ibu malam-malam anaknya nangis terus nggak berhenti, kata ti ibu, awas Umar datang, diam tuh bayi, hadirin. Saking begitu harismanya. Karena Sayyidina Umar itu ibadah dan dakwah. Sekarang umat Islam yang hanya ibadah jadi cemen, hadirin. Orang kafir nggak memuliakan dia. Nah, orang Islam yang di samping ibadah dia dakwah, selalu ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Walaupun mereka miskin, seperti sahabat radhiyallahu anhum. Coba ini bukti kenyataan, hadirin. Jumlah sahabat
ketika ditinggalkan oleh Nabi cuman 124.000 saja. 124.000. Coba penduduk Jakarta berapa sekarang? Hah? 10 juta lebih. Sahabat cuman 124.000. Tapi bisa menguasai Rom, Timur dan Persia. Dikuasai. Nah, yang tadinya negara-negara Yaman, Mesir, Yordan, Syria di tangan orang kafir jatuh para sahabat. Saking mulianya mereka-mereka yang dalam dakwah ini, itu orang Mesir sebetulnya di bawah Romawi ketika itu. Dan dia bukan orang Arab, orang Kipti. Bangsanya Fir'aun itu Kipti, nah, bukan orang Arab. Tapi dengan dakwahnya sahabat hadirin, berubah, ngaku jadi orang Arab dan bahasanya Arab hadirin. Itu kekuatan sahabat. Berubah di Mesir sampai bahasa Arab dan ngaku mereka orang Arab, padahal orang Kipti mereka. Nah, dari kuatnya dakwah sahabat, ikramnya para sahabat. Begitu juga orang Aljazair, Maroko, disebutnya itu orang barbar hadirin. Nah, tapi karena dakwahnya para sahabat, mereka dikategorikan bangsa Arab dan berbahasa Arab. Nah, dari kuatnya dakwah, jadi bernegeri-negeri masuk Islam. Padahal jumlah sahabat cuma 124.000 saja. Sekarang umat Islam juta-juta hadirin yang mulia. Bahkan miliar. Tidak ada satu negara rame-rame masuk Islam. Tidak ada. Dan boleh dikatakan tidak ada yang bangga dan kagum dengan umat Islam. Yang ada kehinaan. Karena meninggalkan amal dakwah. Jadi kalau umat Islam ini mau mulia, mau tinggi lagi, ikuti sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang ini hadirin, banyak di dalam Islam ini aliran-aliran, firqah-firqah, sekte-sekte. Ngaku ini, partainya ini partainya ini, begitu. Berbeda. Orang awam bingung, mana nih Islam yang benar? Yang mana yang benar nih? Masing-masing merasa benar. Ini pengamal agama, ini pengamal sunnah. Itu kalau mau diakurkan, mau mengetahui, mau ngetes mana yang benar, mudah sebetulnya. Islam yang benar, Islamnya itu para sahabat. Sudah distempel oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah sudah ridho dengan keislaman mereka dari para sahabat. Dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau ada orang sekarang di zaman ini ngaku, saya Islam paling benar, pengamal sunnah, pengamal Quran, biarku. Akurkan dengan sahabat. Kalau cocok persis seperti sahabat itu benar. Kalau salah pasti salahnya. Jadi sahabat itu seperti batu gosok ukuran untuk mengetes emas. Digosokkan nih emas berapa karat di batu itu, ketahuan nanti. Begitu, kita jangan bingung kalau ada golongan-golongan yang aku saya paling benar ini, paling bagus. Murni, Islam asli. Tes, akurkan dengan sahabat. Sahabat tidak paling benar. Kalau tidak cocok, pasti salahnya. Yang benar sahabat. Karakteristik sahabat itu hadirin, mereka adalah ibadah dan dakwah. Dan mereka berkorban untuk dakwah. Tidak minta upah, tidak minta ini. Korban, dakwah dengan diri sendiri, biaya sendiri. Kalau di umat Islam begitu, itu pasti benernya ikut kepada sahabat. Kalau nggak mau dakwah, apalagi nggak mau korban, golongan apa nih? Golongan nggak benar. Sebab yang benar adalah sahabat radhiyallahu anhum. Nah, orang-orang tadi merasa benar, berhadapan dengan orang kafir, dibantai habis. Walaupun namanya apa, dibantai habis. Bukti di dunia, nggak usah disebutkan negara di mana-mana. Sebab dia tinggalkan amal dakwah. Kalaulah kita kayak sahabat, walaupun cuma 124.000, tapi amalkan dakwah, tidak ada artinya. Kata Maulana Yusuf, kalau umat Islam ini ikut seperti sahabat, pegangnya amal dakwah, nggak ada artinya tuh bom atom, nuklir, nggak bakal meledak, nggak bakal ada pengaruh. Sebab umat yang ini ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak gentar dengan itu. Khalid bin Walid, orang kafir yakin itu racun bakal mematikan, diminum sama dia. Ajib imannya tuh.
Dia bilang, kata Hadar, saya tidak yakin racun bisa mematikan. Dia makhluk yang menghidupkan makan Allah. Diminum, betul-betul nggak mati hadirin. Bahkan katanya dalam tubuh Khalid bin Walid ada penyakit. Setelah dia minum racun, hilang tuh penyakit itu hadirin. Jadi bukan membunuh, bahkan jadi obat. Nah, Allah yang bisa memberi manfaat dan madarat hadirin. Maka hadirin yang mulia, ikuti sahabat, robah diri kita ini. Jangan ngedungkuk ibadah saja, nggak ada contoh daripada para sahabat. Kita ibadah dan dakwah, korban untuk dakwah. Allah akan muliakan kita, Allah akan tinggikan kita. Allah akan muliakan. Nanti hadirin, menjelang hari kiamat, golongan ini akan tinggi. Kalau berperang dengan orang kafir akan kalah, dia akan mulia menjelang hari kiamat, dan Islam akan tersebar kembali. Akan datang. Kita ini perintisnya, wallahu alam, mungkin kita mengalami apa tidak ke arah yang itu. Jadi hadirin, amal yang mulia ini jelas amal Rasulullah, amal para sahabat, dakwah dengan diri sendiri dan biaya sendiri, dan ada di Quran, ada di hadis. Semua amal dakwah ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Cuman orang bodoh aja mengatakan ini bid'ah, ini sesat. Bodoh. Kalau dia pandai, dia ada ayatnya. Tidak ada amal dakwah yang tidak ada di Quran, tidak di hadis. Cuma mereka bodoh agamanya. Cuma dengar-dengar begitu saja, tidak mengkaji betul-betul. Kalaupun mengkaji, Allah tutup hatinya, tidak memahami. Pokoknya yang tidak dakwah itu nggak benar hadirin. Yang benar itu dakwah ini, ya. Sebab ini amal sahabat, amal Nabi. Maka untuk itu hadirin, untuk selamatkan diri kita dan selamatkan umat, bangkit kita dalam usaha dakwah. Kita akan menjadi golongan yang keempat, akan menjadi mulia. Orang dakwanya hadirin, jangankan keluar lama hadirin. Keluar 40 hari aja udah tahu tuh siapa Amerika, nggak silau, dia mati bakal masuk neraka tuh. Nah itu, nggak silau. Tapi orang Islam yang lain, muji-muji, menyanjung-nyanjung. Karena dia bodoh, tidak tahu. Untuk jadi pandai nih hadirin, maaf nih, bukan jadi dokter, jadi insinyur. Keluar 4 bulan, pandai dia. Tidak kuliah lama-lama 4 bulan, jadi orang pandai, jadi orang bijak. Maka ini sebetulnya dakwah ini lembaga pendidikan tertinggi di dunia. Iya sebetulnya. Kalah university manapun. Sebab mereka tamatan university ini itu yang terkenal. Sama Allah nggak kenal. Nggak kenal Allah, nggak taat kepada Allah. Salat berjamaah aja nggak mau, merasa sudah dia sarjana. Begitu. Ini amal luar biasa hatinya. Lembaga pendidikan tertinggi di dunia. Sebab mengenal Allah. Apalagi kalau kita korban lagi. Setiap tahun 4 bulan, Allah akan angkat lagi. Sehingga dunia menjadi kecil. Kalau iman kita sudah tinggi hadirin, tidak silau dengan keduniaan. Seperti para sahabat itu tidak silau. Bahkan kalau suruh memilih, itu sahabat suruh memilih. Mau jadi kaya apa jadi miskin. Sahabat tuh pilih miskin hadirin. Sebab imannya terang menerang. Kita ini yang imannya remeng-remeng, pengen kaya aja. Itu iman remeng-remeng tuh. Kalau yang sudah terang menerang kayak sahabat, pengen miskin, milih miskin. Nabi juga begitu. Ya, ini ukuran keimanan. Jangan ngaku iman kuat tapi pengen kaya terus. Nggak kuat itu imannya. Yang kuat imannya milih kemiskinan daripada kaya. Nabi begitu, sahabat begitu. Siapa yang pengen kaya? Itu Fir'aun, Qarun, Namrud. Itu golongan yang pengen kaya. Maka Haji Abdullah berkali-kali dalam bayan sebenarnya, hilangkan itu, dibilang pikiran ingin jadi kaya dari orang miskin itu ada, daripada orang Islam. Hilangkan. Pengen takwa, pengen taat kepada Allah, bukan jadi orang kaya. Orang jadi orang kaya sebetulnya bahaya hadirin yang mulia. Miskin ujian, kaya pun ujian. Tapi diuji dengan kekayaan lebih berbahaya daripada kemiskinan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami waktu diuji dengan kemiskinan alhamdulillah bisa bertahan.
Tapi ketika diuji dengan kekayaan, hampir-hampir nggak bisa bertahan. Jadi sebenarnya ujian kekayaan lebih bahaya. Yang banyak di tempat-tempat maksiat itu bukan orang miskin, hadirin, orang-orang kaya, orang-orang kaya. Jadi lebih bahaya sebetulnya. Kalau ada istilahnya sekarang berantas kemiskinan, salah, berantas kekayaan mestinya. Itu yang benar, hatinya mulia. Nabi tidak suka kita ini berpedomannya bukan kepada Nabi, tapi kepada orang Barat. Begitu, ini orang Islam sekarang bukan berpedoman kepada Nabi, berpedoman kepada orang Barat. Kalau kayak orang Barat merasa maju, merasa benar, begitu. Kalau ikut Nabi merasa salah, miskin, begitu. Padahal kehidupan yang mulia ada kehidupan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Rasul itu contoh yang paling baik. Nggak ada yang lebih mulia. Nah, ya ada yang lebih mulia. Ini kan bukan cara Barat, bukan cara Eropa, bukan cara Rasulullah SAW. Ini dakwah adalah cara Rasulullah SAW. Siap semua ikut Nabi, hadirin? Semoga Allah terima, Allah kabulkan. Daftarkan 4 bulan keluar bagi yang belum, dan 4 bulan tiap tahun bagi yang sudah 4 bulan. Semoga Allah terima, semoga Allah terima. Allah mudahkan, Allah selesaikan masalah-masalahnya. Yang kayak sisa masa Pak, langsung ke belakang ke tim tasir. Jadikan amal dakwah menjadi maksud hidup kita, tujuan hidup kita. Arahkan kehidupan kita seperti kehidupan para sahabat. Ibadah dan dakwah, ibadah dan dakwah. Jangan ikuti orang kafir. Jangan ikuti orang Islam yang tidak beramal. Jangan ikuti orang Islam yang hanya ibadah saja. Ikuti Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Ibadah dan dakwah. Mari hadirin. Mari hadirin. Pelajari terus kebenaran, hadirin. Keluar lagi, keluar lagi. Dengarkan itu peri kehidupan sahabat kalau dibaca. Lihat. Jadikan pedoman, jadikan contoh bagi kita. Orang sekarang menonjolkan cara kehidupan Amerika, cara kehidupan Eropa. Kehidupan sahabat dia tidak tahu. Tidak dikaji, tidak dikaji. Ini kesesatan, hadirin yang mulia, yang merajalela di dunia. Kita jangan tertipu, jangan terpukau atas perkara ini. Kuat teguh berpegang kepada kehidupan Rasulullah dengan para sahabatnya. Insyaallah niat semua, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.